Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Shalom. Saya mengucapkan juga selamat pagi dan shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kita lewati sepanjang minggu ini, minggu election, semua berjalan dengan baik. Kota kita diberkati, diberikan keamanan, kesejahteraan, semua karena Tuhan Yesus yang baik. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Oleh sebab itu biarlah kita datang pagi hari ini dengan membawa ucapan syukur kita melalui pujian dan penyembahan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau datang ke pelataran baik-Mu Tuhan dengan membawa korban puji-pujian dan syukur kami karena kebaikan dan kesetiaan-Mu. Terima kasih buat election yang berjalan dengan baik. Terima kasih buat keamanan kota dan bangsa ini Tuhan.
hanya bagi Tuhan. Haleluya. Every praise to your God. Haleluya. Every
tidak habis rahmat-Nya buat saudara dan saya. Besar kesetiaan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kasih Tuhan tak
percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu itu kekal untuk selama-lamanya. Berbicaralah buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu setiap kami yang datang bagian beribadah tempat ini akan diberkati, akan dikuatkan, akan dipulihkan. Sebab kami percaya ibadah di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Penyembahan pujian kami tidak akan pernah sia-sia. Waktu kami mengalami jamahan kuasa Tuhan, kami percaya sepanjang minggu ini kami pasti akan diberkati, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semua, termasuk jemaat yang lihat live streaming. Biarlah kami semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kami berdoa. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk di dalam hadirat Tuhan. Saya bangga buat saudara, ibadah pagi
bangun pagi dan datang untuk beribadah bersama. Saya tahu semakin winter, semakin dingin, bangun pagi itu orang Surabaya ngomong cek angelire, sulit sekali, pinginnya selimutan dan bantalan terus. Tapi kalau Anda bisa bangun pagi, datang ibadah yang pertama, ibadah yang paling pagi, saya percaya Anda akan diberkati, sebab jeripaya Anda di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Minggu ini akan ada berkat yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Yang amin cuma 2 orang, katakan amin. Lalu tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau nggak gitu nanti kita ketiduran semua karena masih kedinginan. Haleluya. Titus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat kedua. Saya minta multimedia boleh ditampilkan Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Yuk kita baca suara ini ya. Ayat ini adalah suara yang keras sampai telinga saudara mendengar apa yang saudara baca, sebab firman itu datang, iman itu datang dari firman, dan firman itu iman datang daripada pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Tuhan. Itu maksud saya. Jadi, telinga kita harus dengar, telinga kita harus nangkep juga supaya iman itu muncul di dalam hidup kita. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka apa? Tunduk pada pemerintah dan orang-orang apa? Yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang apa? Baik. Ayat yang kedua saudara baca 2, 3. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara, 2 ayat ini terngiang-ngiang di telinga saya dan di dalam hati saya beberapa hari ini. Ayat ini saya masih ingat jelas, saya dapatkan waktu tanggal saudara, kalau nggak salah Tuesday tanggal November 3, waktu kita mau election pagi dan siangnya, saya belajar lagi kepada firman Tuhan ini dan saya mendapatkan ayat-ayat ini. By the way, puji Tuhan, election sudah berjalan dengan baik. Siapapun yang menang mungkin bukan orang yang saudara pilih, tetapi yang penting Philadelphia, kota kita, Amerika, bangsa kita aman dalam perlindungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jujur bagi saya bukan yang terpenting si A atau si B yang menang, yang terpenting Amerika yang menang. Amin. Kalau Amerika aman, Amerika tentram, Amerika diberkati, we win, ya kita menang. Jadi yang menang seluruh bangsa, bukan 1 atau 2 orang. Nah ayat ini saudara, ayat yang pertama jelas dikatakan, tolong naik lagi ayat yang pertama, dikatakan bahwa setiap pemerintah yang berkuasa, saudara, Tuhan mau kita tunduk kepadanya. Ya, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada pemerintah di mana kita berada, kita harus tunduk, kita harus taat kepada orang-orang yang berkuasa. Kenapa Pak kita harus taat? Kenapa kita harus tunduk? Kenapa kita harus obey kepada pemerintah? Saya percaya kalau menyembah itu cuma Tuhan yang disembah. Katakan amin. Kalau menyembah, memuji itu Tuhan. Tetapi kepada pemerintah kita harus tunduk dan taat. Sebab kalau saudara baca di Roma pasal 13, tidak ada pemerintahan yang di dunia ini tidak diizinkan Tuhan. Semua pemerintahan, semua presiden yang ada di dunia ini, semua seizin kehendak Tuhan. Jadi setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kami di UPT, saudara berdoa untuk election, bahkan kami puasa, berdoa Tuhan, presiden yang terbaik, presiden yang dari Tuhan, pemimpin yang dari Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kita juga berdoa, berdaulatlah atas Amerika, berdaulatlah atas negeriku, atas bangsaku. Dan kalau sudah terpilih, baik si A atau si B, saya nggak peduli siapa yang terpilih, yang Alkitab katakan, yang firman Tuhan katakan, kita harus tunduk kepadanya.
Kita harus taat kepada pemerintahan itu. Karena apa? Pemerintahan itu diizinkan dan diordain oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, pemerintahan itu, presiden itu diordain atau diizinkan Tuhan untuk memerintah bangsa ini. Dan saudara-saudara, banyak mungkin kita, aku nggak setuju dengan presiden ini, aku nggak setuju dengan pemerintahan ini. Bapak Ibu Saudara, doakan biarlah mereka menjadi orang-orang yang membela rakyat, yang taat kepada firman Tuhan, yang tidak semena-mena dan sebagainya. Sebab saya percaya doa orang benar jika yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia sanggup mengubahkan hati raja-raja. Demikian juga dia sanggup untuk memberkati dan mengarahkan Presiden the United States of America. Yang setuju katakan amin. Jangan kita menentang. Sebab apa? Kalau kita menentang apa yang Tuhan sudah tentukan, itu berarti menentang Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau kita menentang keputusan Tuhan, kalau kita menentang apa yang sudah ditetapkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, we have to be careful. Itu berarti kita menentang Tuhan sendiri. Nah, kalau kita menentang Tuhan sendiri, maka hidup kita tidak akan diberkati. Hidup kita tidak akan mengalami berkatnya Tuhan. Barang siapa menentang Tuhan, menjadi musuh Tuhan, menentang pekerjaan Tuhan, itu juga berarti menentang Tuhan sendiri. Dan kalau kita menentang Tuhan, saudara-saudara, akibatnya apa? Kita ya babak belur sendiri. Nah, oleh sebab itu, miliki hati yang benar, respon yang benar. Nah, biarlah hari ini saya reach out mungkin kepada orang-orang yang berdoa, Pak, apa yang saya doakan gak jadi kenyataan nih. Ya, orang yang saya jago-jago yang saya pilih nggak terpilih nih. Bapak Ibu Saudara, percayalah siapapun yang terpilih itu Tuhan punya kehendak yang the best untuk bangsa ini. Yang harus kita lakukan adalah submit kepada kehendak Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah percaya kehendak Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini. Siapapun yang menjadi pemimpinnya, aku percaya Engkau punya rencana yang indah buat bangsa ini. Aku percaya dengan pemimpin yang baru atau pemimpin yang lama, Tuhan terus akan memberkati dan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib untuk bangsa ini dan negara ini dan hidup kita. Setuju katakan amin. Maaf Bapak Ibu Saudara, di dalam kampanye saudara akan mendengar segala kata-kata, segala promosi, menjelekkan ini, menjelekkan itu dan sebagainya. Oh, kalau begini saudara-saudara, satu hal yang kita percaya, Tuhan tidak pernah salah memilih presiden untuk bangsa ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah keliru. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau dia sudah menentukan, dan kalau dia sudah menetapkan, kita sebagai orang yang percaya cuma submit, percaya, yakin kalau Tuhan yang sudah pilih, Tuhan sudah tentukan, maka Tuhan akan bekerja melalui presiden atau pemimpin yang Tuhan sudah tentukan. Dan jangan kita menjadi pemberontak, dan kita menjadi pelawan dari Tuhan. Sebab sekali lagi kalau kita melawan ketetapan Tuhan, kita melawan Tuhan sendiri. Nah, kalau kita melawan Tuhan, wow, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan merasakan berkatnya Tuhan. Yang kedua, waktu saya belajar ini, saya doa begitu, saudara. Kehendak, rencana Tuhan atau agendanya Tuhan itu tidak bisa di-stop oleh siapapun juga. Walaupun yang jadi presiden Jokowi, walaupun yang jadi presiden Ahok, yang jadi presiden si A atau si B, saya sangat percaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk Indonesia, untuk Jakarta, untuk Amerika, itu akan terjadi cepat atau lambat. Setuju katakan amin. Karena apa? Dia presiden di atas segala presiden. Dia sanggup saudara mengerjakan apa yang dia mau kerjakan. Kalau Tuhan mau berkati Amerika, siapapun presidennya, dia sanggup memberkati Amerika. Nah, hari-hari ini kita dapat nubuatan bahwa akan terjadi lawatan Tuhan Pentakosta ketiga dan sebagainya dan sebagainya. Saya sangat percaya siapapun presidennya, kalau Pentakosta ketiga akan terjadi atas Amerika, terjadilah sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Siapa yang bilang, oh harus presiden apa?
Kalau nggak presiden A, nggak terjadi lambatan Tuhan. Siapa yang bilang begitu? Haleluya. Kalau nggak terjadi kalau nggak bawa presiden B, Pak, maka Amerika akan begini, Tuhan akan bisa bekerja. Siapa yang bilang begitu? I know my God is bigger than anything. I know my God can do anything. I know my God is not limited. Tuhan tidak bisa dibatasi, dan Dia berkuasa jauh lebih besar dari segala pemimpin yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, yakinilah bahwa rencana Tuhan di dalam hidup kita gak akan pernah gagal. Ada yang berkata begini, Pak, kalau presidennya itu nanti gerindra saya gak keluar. Kalau presidennya itu nanti ekonomi saya nggak akan dipulihkan. Saudara, saya berkata buat saudara, dan saya berkatakan kepada beberapa orang, kalau Tuhan mau kasih Anda green card, siapapun presidennya, green card akan ada di tangan saudara. Katakan amin. Kalau saudara mau diberkati dengan bisnis yang baru dan berkat yang melimpah, nggak peduli siapapun presidennya. Kalau Tuhan ngomong diberkati, nah ya diberkati. Diberkati David dan diberkati Denny. Kita semua akan diberkati karena apa? Keputusan yang mutlak, yang terutama, yang kita andalkan dan kita percaya adalah dari Tuhan. President of the President. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mengerti kebenaran firman ini, saudara, maka saudara akan tenang. Maka saudara tidak akan bingung. Sampai tadi pagi surat di chat saya masih rame, ping-pang, wah kalau menang ini, kalau menang. Udah cukup, that's enough. Siapapun presidennya, mereka punya kesalahan, mereka punya kelemahan, dan we have to move forward. Sebab aku tahu, aku percaya Amerika ini ada di tangannya Tuhan. In God we trust. Bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun. In God we trust, kepada Tuhan kita percaya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang. Sekali lagi, pemirsa-pemirsa di rumah-rumah, mungkin kandidatmu nggak menang, bukan sempat sedih. Yakinilah agenda Tuhan buat Amerika, rencana Tuhan buat hidupmu, buat gereja kita, tidak ada yang bisa mengcancelnya. Karena Dia powerful. Our God is so powerful. Jangan sedih, jangan berkecil hati, jangan khawatir. Kita tidak ngandalin manusia, kita ngandalin Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan apapun di dalam hidup kita. Dan jangan berkata begitu, waduh, kalau Tuhan nggak jawab doa saya, kalau Tuhan nggak jawab keinginan saya, kalau segala sesuatu ini nggak jadi sesuai dengan keinginan saya, terus saya ngomong gini, saya nggak yakin Tuhan, saya kecewa Tuhan, saya pinginnya begini. Pertanyaannya, yang mau menjadi Tuhan saya atau saudara atau Tuhan sendiri? Yuk kita belajar pagi hari ini, jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan bangsa ini. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Mungkin ini ayat kesukaan saudara. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Thank you multimedia. Haleluya. Yesaya 55 8 dan 9. Yuk baca, ada di depan. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah apa? Rancanganmu, dan jalanmu bukanlah apa? Jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut ayat 9. Bagus juga. Seperti tingginya apa? Langit dari bumi, demikianlah tingginya apa? Jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari apa? Rancanganmu. Mungkin bagi saudara untuk menuju ke destiny A, saudara bilang harus lakukan B, C, dan D. Tetapi Tuhan ngomong, dah anakku, untuk ke destiny A engkau harus melakukan G, H, I, J. Selesai. Karena apa? Rancangan Tuhan itu lebih dahsyat dan yang terbaik untuk hidup kita. Saudara, di Alkitab katakan Fir'aun, raja yang gila. Jezreel suka nonton Fir'aun. Itu Musa, filmnya Musa diulang-ulang. Saudara, Fir'aun adalah raja yang gila, raja yang punya kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan berkehendak Israel tahun ini akan lepas dari Mesir, nggak ada yang bisa menstopnya. Kalau Tuhan mau menghendaki Israel keluar dari Mesir, ya keluar dari Mesir. Firaun mau melakukan apa? Dikasih tulah 10, nggak mau bertobat, udah dilepaskan, dikejar lagi.
Saudara, kalau saudara suka ini my favorit saya, film scene-nya adalah waktu tentara Fero, saudara, waktu laut itu terbelah dan tentara Fero mengejar bangsa Israel, dan waktu mereka masuk di laut itu, akhirnya laut itu saudara-saudara semuanya tertutup. Pada waktu bangsa Israel lewat, laut itu terbuka. Tetapi yang menarik, kalau saudara tahu, saudara pelajari Alkitab, sebelum tentara Mesir ini masuk ke Laut Merah mengejar bangsa Israel, apa yang dikatakan Alkitab? Mereka dihadang oleh tiang awan dan tiang api. Ada api yang menghadang mereka, sehingga mereka nggak bisa mengejar bangsa Israel. Mereka berhenti seketika. Bahkan kalau di dalam film dikatakan ada api yang menyambar, api yang datang untuk menyegah mereka tidak berjalan masuk ke Laut Merah. Tetapi karena Fero ngotot, Fero ngeyel, apa yang terjadi? Tentaranya disuruh masuk, tentaranya disuruh diperintahkan untuk masuk ke Laut Merah, saudara. Dan apa yang terjadi? Semua mereka dimakan, dilalap habis oleh Lautan Merah. Itu artinya, saudara-saudara, manusia boleh melakukan segala cara. Pemerintah di dunia ini boleh melakukan segala cara. Presiden di dunia ini boleh melakukan segala cara. Wow, saya sangat percaya kehendak Tuhan akan terjadi absolutely sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau saudara baca di kitab Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego, mereka dibuang. Tiba-tiba Tuhan hari itu memilih namanya Raja Kores yang tidak percaya Tuhan, yang tidak cinta Tuhan, membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Bahkan tembok Yerusalem dibangun. Saudara, mereka dilepaskan. Mereka sudah beratus-ratus tahun di bawah Nebukadnezar, dianiaya dan sebagainya. Tetapi Tuhan memilih seorang raja yang sanggup membebaskan mereka. Karena apa? Jalannya Tuhan itu ajaib. Dia sanggup memakai siapapun juga, dan rencananya tidak pernah gagal. Ini yang saya bersyukur, saudara. Kalau Tuhan mau pakai saudara, berkati saudara, pakai keluarga saudara, kasih saudara green card, kasih saudara pekerjaan yang baik, usaha yang baik, engkau bisa kumpul dengan Tuhan. Saya beritahu, siapapun presidennya, nggak peduli saya. Kalau Tuhan mau berkati kita, Tuhan berkati kita. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sebab my faith is not to human being. My faith is not to human being. Iman saya kepada manusia. Sebab ini hati-hati, ini agak-agak keras. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita menganggap si presiden akan menjadi our savior, menjadi penyelamat kita, yang kita andalkan, yang kita agung-agungkan, wow, bahaya, saudara. Firman Tuhan saya katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan kita percaya kita akan diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Saya percaya, saya masih WNI, saudara. Saya nggak berat si A atau si B. Saya cuma berkata, jadilah kehendakmu atas bangsa ini. Jadilah rencanamu, siapapun presidennya, biarlah kehendak Tuhan yang terbaik. Nah, hati-hati, kita harus mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Yang terakhir, saudara-saudara, kita tidak boleh ngandalin manusia. Sebab presiden itu punya 4 tahun masa tugasnya. Setelah itu ya pensiun seperti saudara. Amerika umurnya udah 300 tahun, didirikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan survive sampai sekarang karena Tuhan. Oleh sebab itu, mari iman kita, harap kita hanya kepada Tuhan. Saudara, kalau presiden lagi kampanye, wow, saudara pasti akan ngomong hal-hal yang bombastis, maaf ya, hal-hal yang luar biasa. Dan survei membuktikan hanya 30% apa yang dia janjikan itu menjadi kenyataan. Dan ada yang ngomong, kalau udah 30% itu udah bagus, Pak. Karena cuma 10% yang jadi dia omongan, oh ini bukan mengecilkan. Itu terjadi loh, saudara, di desa saya. Pemilihan kepala desa, saudara,
semua dikasih panci. Kemudian yang kedua ngomong gini, kalau milih kepala desa ini maka jalan maka di aspal. Betul saudara. Sebelum pemilihan di aspal, tapi di aspalnya separuh dulu. Ditanya, loh Pak kok separuh? Iya, nanti kalau pemilihan lagi akan yang separuh diselesaikan. Betul, begitu pemilihan lagi separuh di aspal lagi. Tetapi separuh yang sudah di aspal sudah hancur dan rusak. Saya mau yang bodoh, sami rawon, nggak selesai. Ya itulah politik. Saya banyak melihat orang-orang Kristen, maaf saya akui, bahkan pendeta-pendeta bertarung di sosial media gara-gara politik. Gara-gara politik. Bapak Ibu Saudara, yuk kita pandang Tuhan. Stop. Udah waktunya election udah selesai. Ini waktunya Amerika, bangsa kita bersatu. Jangan menghargai orang dari warna kulitnya, tapi hargai orang dari kepribadiannya. Udah waktunya saudara, saya kemarin discussion dengan anak-anak youth. Saudara, selama 2-3 tahun ini banyak orang kalau jalan takut dipukul, jalan takut dikatakan ini dan sebagainya. Karena bangsa ini sedang mengalami yang namanya chaos. Satu dengan yang lain curiga, satu dengan yang lain saling menyalahkan. Yang putih, yang hitam, yang imigran, yang ini. I think this is the time for us to love each other. Ini waktu untuk kita saling mengasihi kembali. Dan bangsa ini selalu saudara, seperti Martin Luther bilang, orang yang dihargai bukan karena warna kulitnya, tetapi karena kepribadiannya. This is the United States of America. Ada di sini bangsa dari Asia, dari Afrika, Espanyol, dan Eropa, dan semuanya. Dan biarlah dikatakan semboyan atau prinsip dari bangsa ini adalah biarlah yang berprestasi yang memimpin. Biarlah yang punya kepribadian, yang menjadi orang yang berprestasi, yang dihargai. Bukan karena apa yang kelihatan, tetapi karena dia memiliki karakter. Karakter is matter. Saudara, chance itu for everybody. Saya berkata kepada anak-anak muda hari ini, mungkin kau dari Asia, mungkin kau imigran, mungkin kau bukan orang kulit, tetapi kita bersyukur kita tinggal di negara yang memberikan kesempatan kepada everybody. Kesempatan itu ada. Dan hari ini ibu-ibu harusnya bersyukur. Karena apa? Ada wakil presiden pertama perempuan dari Asia menjadi wakil presiden Amerika. Kok nggak senang ini, saudara? Tidak ada sejarah sesuatu keturunan India. Dan bukan masalah kalau Pak Beni senang coba dan nah, saya mau beritahu, there is chance, ada kesempatan buat kita semua. As long as you work hard, as long as you keep your faith, punya iman, berusaha di sini, saudara, kita hidup diizinkan di negara yang diberkati. Biarlah rasisme tidak ada lagi di bangsa ini. Biarlah prejudis tidak ada lagi di komunitas kita. Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan mau. Ayat yang kedua dari Titus pasal yang ketiga. Ini ayat terakhir. Yuk, Pak Edi, Titus pasal 3 ayat yang kedua. Ayat yang terakhir. Saya minta pemain musik. Ini ayat yang saya senang. Titus 3 ayat kedua. Ini pesan Tuhan. Saya nggak membuat-buat, ini pesan Tuhan. Yang pertama kita dulu. Ayo kita baca 1, 2, 3. Janganlah mereka memfitnah seorang. Udah cukup lah. Nggak usah fitnah-fitnahan lagi. Ya, it's over. Election is over. Nggak usah fitnah. Oh ini harus begini dan sebagainya. Lanjut. Dikatakan apa? Janganlah mereka apa? Bertengkar. Udah cukup. Udah bertengkar berapa bulan? Ya. Terus hendaklah mereka apa? Ramah, bersikap apa? Lemah lembut terhadap apa? Semua orang. Haleluya. Menonet selalu ngajarin begini, ditampar pipi kiri dikasih apa? Pipi kanan. Love your enemies. Ya.
Love your enemy. Treat your enemy is not your enemy, tetapi treat your enemy as your friend. Saudara-saudara, kalau bangsa ini bersatu, kita akan kuat. Pak Benko ngomongnya bangsa Amerika ini kita lagi khotbah di CNN gitu, enggak. Tapi mulai dari kita sendiri sih. We have to be healed. Bangsa ini wounded, saudara. Saya kemarin bicara dengan pakar psikologi. Kenapa terjadi riot, terjadi pembakaran, terjadi kata-kata yang kasar kepada ini, kepada itu? Karena ada luka yang lama, karena ada luka yang tersembunyi, yang belum diselesaikan. Satu dengan yang lain masih curiga, satu dengan yang lain masih pahit hati, satu dengan yang lain tidak bisa mengampuni. Saudara, saya akan bicara tentang Amerika. Ya, kita bicara dengan kita dulu di tempat ini. Saya mau tanya, bagaimana sikap saudara dengan orang-orang, maaf, kulit hitam, dengan orang-orang Italia, dengan orang-orang mungkin dari negara yang lain? Jangan sampai kita berpikir, oh aku lebih bagus dari mereka, mereka lebih jelek. Jangan sampai kita berpikir, oh kulitku lebih oke pak, jadi saya lebih baik. Oh pak, saya orang itu begini, orang ini begini dan sebagainya. Oh itu maupun dan sebagainya. Saudara, jangan pernah melabel seseorang dari apa yang kelihatan, sebab Tuhan lihat hati kita. Tuhan mau kita mengasihi semua bangsa dan cinta semua bangsa. Nah, kalau seluruh rakyat Indonesia yang ada di Philadelphia mulai dulu di South Philly, love our enemies, mengasihi satu dengan yang lain, kota kita akan kuat, bangsa kita akan kuat, hidup kita akan kuat. Bapak saudara, coronavirus masih menjadi tantangan besar. Yuk kita berdoa sama-sama supaya bangsa ini, kota ini akan diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan tolak keputusan Tuhan, tapi miliki hati yang elastis, menerima dan jadilah kehendak Tuhan. Yang kedua, yakini bahwa rencana Tuhan itu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Puji Tuhan, selama di Amerika saya sudah mengalami ganti 4 kali pemilihan presiden. Selalu begini, tapi this morning kita udah selesai semua. Yuk kita mengampuni satu dengan lain, membalut satu dengan yang lain. Saya kasih tahu saudara, saya nggak bisa memilih A atau si B, karena di gereja ini separuh milih A, separuh milih si B. Di tempat kami, di WhatsApp group saya, separuh milih A, separuh milih B. Di Menonet juga separuh milih A, separuh milih B. Saya dipaksa, Pak Beni milih mana? Pak Beni cocok mana? Saya mau, saya milihnya Jokowi, apa ini mana? Dan saya WNI rock, gitu ya susah. Tetapi sekarang sudah selesai. Saya memilih apa yang dari Tuhan. Saya memilih ketetapannya Tuhan. Saya memilih apa yang ditentukan oleh Tuhan. Sebab yang ditentukan Tuhan untuk bangsa ini, untuk hidup kita, inilah yang terbaik untuk hidup kita. Katakan amin. Yang kita bersyukur, berterima kasih, bagi diri bersama-sama puji kita. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ya terima kasih sama Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, makasih
bekerja, punya penghasilan yang layak. Ada sebagian orang yang berkata, Pak, kalau ini yang terpilih, imigrasi akan menjadi sulit dan ketat. Pak, kalau ini yang terpilih, ini dan itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya God is in control. Tidak kepada manusia kita berharap, tidak kepada manusia kita percaya. Hidup kita ini ada di tangannya Tuhan. Oleh sebab itu kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulatlah atas bangsaku, berdaulat atas hidupku. Siapapun dan apapun yang terjadi, You are in control. Tuhan, Engkau tetap in control. Kami gak perlu takut dan khawatir. Kami mau berkata, jadilah kehendak-Mu, nyatakan rencanamu. Siapapun Tuhan yang Kau pilih, kami mau submit percaya, sebab itu yang terbaik bagi hidup kami. Yuk angkat tangan kita semua, katakan, Engkaulah Tuhan. Kami percaya ke depan pun bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala sesuatu. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Perkenan-Mu itu yang membuat hidup kami diberkati dan ditolong Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat eleksi yang sudah berjalan. Terima kasih buat proses demi proses. Genapi sesuai dengan rencana Tuhan. Kami terus berdoa sampai proses akhir. Sampai nanti dilantik, tidak ada kerusuhan, tidak ada malapetaka. Bangsa ini katakan shalom untuk Amerika, shalom untuk Philadelphia. You are King of Kings, you are Lord of Lords. Engkau Raja di atas segala raja. Kepadamu kami serahkan dan kami andalkan kota dan bangsa kami dan hidup kami. Terima kasih. Diberkati Amerika. In God we trust. Not in human being we trust. Not in president we trust. In God we trust. In God we trust. Kepada Tuhan kami percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mantraikan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita berdoa Tuhan yang ajaib. Silakan Bapak sudah duduk. Mari kita siapkan hati untuk memberi yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati, amin. Sampai saudara mempersiapkan persembahan saudara yang terbaik, ada beberapa pengumuman untuk sepekan kali ini, 1 minggu ke depan. News Nations Worship Center. Silakan multimedia.
Ini ibadah minggu 3 kali ya saudara ya, jam 9, jam 11, dan jam 6. Tetapi mulai minggu depan ibadah sore kita akan majukan jam 5 sore. Karena sudah mulai winter, jam 5:15 sudah gelap saudara. Kalau nunggu sampai jam 6 nanti orang malas kan udah jauh, udah malam gitu. Jadi mulai minggu depan ibadah sore maju seperti yang sebelumnya jam 5 PM ya saudara ya. Kemudian ya sama keluarga kita akan usahakan 2 hari seminggu, hari Selasa dan Kamis. Menara doa setiap hari, hari Senin sampai Jumat jam 8 malam. Kemudian pelayanan diakonia kita akan kita lakukan 1 kali sebulan. Saudara, kita tunggu jadwalnya. Kalau sudah kondusif, sudah baik semuanya, kita akan kasih brosur lagi. Puji Tuhan. Untuk sekolah minggu juga ada menara doa, kita usahakan 2 kali 1 bulan. Ini untuk youth setiap Sabtu jam 6 sampai jam 7. Kemudian untuk KUR yang biasanya hari Sabtu kita ubah menjadi ibadah Pentakosta. Mulai dari tadi malam kita ubah menjadi ibadah Pentakosta mulai dari jam 7 malam. Jadi terbuka untuk umum, bukan hanya untuk jemaat Nation Worship Center saja, tetapi untuk semua, termasuk di luar state, di Indonesia, semua kita bisa gabung bersama-sama setiap Sabtu ibadah Pentakosta melalui Zoom jam 7 malam. Oh, KBRI. Oh, ada pengumuman tambahan, ada acara KBRI ya saudara, perpanjangan paspor di gereja ini. Mereka pinjam tempat ini untuk pelayanan perpanjang paspor. Itu hari Sabtu ya, Sabtu tanggal 21 ya, tanggal 21. Pastikan saudara punya formulir pendaftarannya secara online. Dari kemarin banyak yang telepon Pak Benny. Jujur Pak Benny juga baru ditelepon hari Jumat malam ya. Jadi kalau saudara mau perpanjang paspor di tempat ini harus segera mendaftar, karena saya dengar kuotanya mungkin sekitar cuma 25 orang saja atau 50 ya, 50 pendaftar pertama saudara ya, dibatasi. Kalau saudara mau perpanjang paspor, coba checking online formulirnya, saudara print, saudara isi, kemudian besok minggu depan hari Sabtu datang ke tempat ini, ada pelayanan paspor dari KBRI. 2 minggu lagi tanggal 21 dari Washington DC ya timnya. Itu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa untuk taburan kita. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur buat setiap pemeliharaan berkat Tuhan melalui pekerjaan yang sudah kami terima. Kami mau mengembalikan persembahan ucapan syukur perpuluhan kami, Tuhan kuduskan. Dialah berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Umat-umat-Mu diberkati, tidak pernah kekurangan, mereka akan berlimpah-limpah diberkati sekalipun di masa resesi ekonomi global. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara bisa memberi dengan sukacita. Kasih setiamu nyata bagiku. Yeah.
Philadelphia. Kami juga berdoa COVID-19 diam tenanglah di Philadelphia dan Amerika. Terima kasih Tuhan, berkati umat jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Penyertaan perlindungan dari Roh Kudus sempurna atas hidup mereka, diberkati pekerjaan usaha bisnis mereka berlimpah, melimpah. Mereka sehat kuat, dijauhkan dari segala sakit penyakit virus corona. Bila dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, kami melayani, mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama Tuhan. Dan kami angkat kedua tangan kami siap terima berkat-Mu ya Tuhan. Diberkati keluargamu, diberkati ekonomimu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau berlimpah. Sekarang jemaat pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. God bless you, have a good week. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan.